Dari seluruh rangkaian pembacaan ini diberi judul menjadi teladan. Menjadi teladan. Bicara tentang teladan, ini khutbah yang dari dulu sampai selama-lamanya sudah sering dikhutbahkan. Bagaimana menjadi teladan. Teladan ada dua. Tapi ada satu hal yang ingin disampaikan di khutbah ini, mungkin agak berbeda sedikit. Saya mau melihat yang terakhir itu, si Hymenaeus dan Alexander, yang sudah diserahkan sama iblis. Tapi sebelum itu saya antar dulu kita untuk kemudian memahami khutbah ini lebih dalam. Peristiwa yang lagi viral sekarang itu peristiwa Sambo. Hampir semua orang kenal, karena apalagi ini identik dengan nama-nama orang memasak. Sambo semua satu kabupaten. Peristiwa Sambo. Hampir semua orang mengikuti peristiwa itu. Kira-kira menurut kita kenapa orang mengikuti cerita peristiwa Sambo ini? Kenapa orang banyak yang ikuti dan banyak yang cerita? Kenapa? Ya, pembunuhan berencana satu. Apalagi? Kenapa diikuti? Kalau hampir semua orang ikuti toh? Menarik. Menarik sekali. Perbuatannya yang jahat. Ya, hukuman. Karena polisi berpangkat jenderal. Kami mati baba satpam maka tay pangkana. Karena orang Kristen. Ternyata bahwa banyak macam konsep kenapa kita mengikuti peristiwa itu. Pelaku hukum melanggar hukum. Orang menyapu membuang sampah sembarangan. Pokoknya banyak lah yang pastinya begitu. Nah, Mahatma Gandhi sudah jadi Perdana Menteri. Sebuah lembaga memberinya kesempatan untuk membina pemuda dan remaja. Tuan Gandhi, maukah engkau membina pemuda dan remaja? Dia bilang, saya siap. Tetapi 1 bulan kemudian. Terlalu jauh Tuan. Memang harus 1 bulan kemudian saya siap. Sesudah 1 bulan kemudian baru Gandhi melayani pemuda dan remaja itu. Ada orang bertanya, kenapa? Apa alasan utama Mahatma Gandhi tidak segera menerima, karena dia sangat pintar, kenapa tidak segera menerima untuk membina pemuda dan remaja? Gandhi lalu menceritakan begini, saya itu, kebiasaan saya adalah makan permen karet, isap permen karet. Saya sangat kecanduan dengan mengisap permen karet. Jadi kalau saya itu tidak bisa kalau dalam setengah jam harus isap. Pokoknya saya sangat kecanduan dengan itu. Sehingga bagaimana saya mau menceritakan ke anak-anak tentang hidup dan penguasaan diri, kalau saya sendiri untuk permen karet saja tidak mampu mengalahkannya. Itu alasan Gandhi. Menjadi teladan. Ada banyak cerita teladan-teladan yang baik dan tidak perlu lagi dikhutbahkan. Sekarang saya mengkhutbahkan kepada Anda tentang 2 orang. Dia juga diceritakan, Hymenaeus dan Alexander. Dia juga menjadi cerita di dalam bacaan kita ini, bahwa Hymenaeus dan Alexander itu juga dicerita, tapi ceritanya catatan merah. Namanya ditulis merah. Sambo juga dicerita dengan demikian kan? Dia juga menjadi cerita yang sangat viral. Tapi apanya? Kenapa kita tertarik ikuti? Lebih enak mengikuti itu. Bagaimana ya proses pembunuhannya? Bagaimana? Apa betul begitu? Sampai begitu, sampai begininya, dan seterusnya. Akhirnya ada orang bertengkar mempersoalkan ini bahwa seharusnya begini, pasti begini. Kalau menurut saya, bahkan ada yang saya sudah lihat itu, ternyata saya juga ikuti. Saya sudah lihat itu sedang menafsir mimpinya, saya mimpi begini, dan kemudian banyak cerita tentang itu. Dia juga tercatat. Demikian juga sebenarnya Alexander dan Hymenaeus ini tercatat. Bahkan 2 kali dalam bagian
bacaan berikutnya itu di Timotius pasal 2 dengan sangat jelas Paulus kembali mengulang cerita tentang orang ini. Dia di 2 Timotius pasal 2 itu ayat 18 dan 16 dia berkata begini. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Ada lagi temannya satu, bertambah jadi 3 itu. Kalau di kisah Sambo berapa? Banyak sekali. Ini sudah 3. Dia mengatakan bahwa yang telah menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan ini kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Namanya juga dicatat, 2 kali dituliskan, tapi dituliskan dengan maksud bahwa setania. Itu iblis, itu bagian yang tidak boleh ditiru. Sudahkah kita kemudian berada dalam kondisi yang mana? Jangan-jangan kemudian kita juga dituliskan dalam sejarah perjalanan kehidupan ini, tapi ditulis sebagai orang yang tidak boleh ditiru. Nah cerita juga orang, tapi apa yang ceritakan ke orang? Nah bilang tak ada paturi tele Indo anu, mamanya anu, bapaknya anu. Nah kalau itu Raja Pong ini ndak boleh ikut itu. Orang juga cerita, tapi jangan diikuti. Kira-kira itu yang ada di kesan Sambo, bahwa kemudian kita mengikutinya, mengikuti dari awal sampai akhir. Maksudnya apa? Bukan untuk mengikuti toh. Bapak Dewi semangat sekali ikuti, jangan-jangan diikuti. Diikuti ceritanya, jangan sampai terjadi sedemikian itu. Ya, akhirnya lebih banyak orang di luar yang pintar menceritakannya daripada Sambo sendiri. Sambo tinggal 1, 2, 3 kata, orang lainlah yang kemudian lebih hebat. Paulus berkata begini, akulah orang yang paling berdosa. Akulah orang paling berdosa. Alasan Paulus melayani Tuhan bukan karena dia murid terpintar dari STT Gamaliel. Bukan. STT Jalan Lurus itu bukan. Tapi alasan dia memberitakan firman karena dia adalah orang yang berdosa. Tadi di kunci story dinyanyikan lagu melayani lebih sungguh. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu melayani aku. Jadi kalau Paulus melayani Tuhan bukan lagi memperlihatkan bahwa dia lebih dari yang lain, tapi alasan Paulus melayani Tuhan adalah karena dia sudah ditebus. Yang disebut itu menebus artinya yakin dan tahu. Sudah ada sesuatu yang lebih dulu orang kerjakan, atau sudah ada sesuatu yang lebih dulu dikerjakan Tuhan kepada kita, sehingga sampai kapan kita menebus? Sampai lubang kubur memanggil. Jadi ya kalau ada apa-apa kita buat, tidak ada apa-apanya. Itu hanya bagian dari upaya menebus, upaya membayar sedikit-sedikit, membayar atau merespon balik kebaikan dan kemurahan Tuhan. Paulus lebih serius melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa saya ini tidak pantas. Kalau masalah dosa saya yang paling besar. Kalau masalah kejahatan saya yang paling jagonya. Masalah kesadisan dan seterusnya sayalah ini. Sehingga dengan demikian dia melayani Tuhan bukan lagi untuk apa-apa, tapi dia melayani Tuhan dengan maksud mengatakan, ya saya coba membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi tidak ada yang membuat sedikit pun kebanggaan pada dirinya, karena itu hanya membalas. Akulah yang paling berdosa. Dan menurut dia, mustahil dia menerima keselamatan tanpa Kristus. Mustahil, adalah hal yang mustahil. Kalau aku hendak mungkin diselamatkan oleh karena perbuatanku, tidak. Aku diselamatkan oleh karena kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup berjemaat kita. Di luar sana ada banyak orang bercerita Kristen, tapi hidupnya tidak mencirikan ajaran Kristus. Rajin gereja, tapi kembali seperti penjahat. Rajin bersekutu dan seterusnya, tetapi hidupnya penuh dengan ini dan itu. Tidak ada nilai. Karena itu jangan pernah kita berpikir bahwa orang yang rajin gereja atau orang yang rajin bersekutu itu sudah cukup. Tidak. Harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan tradisi itu bergereja. Makanya itu banyak di antara kita lesu, lemah, loyo saat beribadah.
karena dia hanya bagian ritual saja. Ya, pokoknya seperti ibadah itu tempat istirahat, sehingga kita tidak merasa bahwa kita benar-benar secara pribadi itu berjumpa dengan Tuhan. Paulus melakukan hal yang berbeda. Dia terus bersuka cita. Dia bilang dalam kebaktian rumah tangga kemarin, semakin aku di penjara, semakin aku mau memperlihatkan bahwa aku di penjara. Aku mau menceritakan kepada istana bahwa aku di penjara karena Kristus. Tapi memang saya nalalam. Biarlah saya lama di dalam. Itu juga yang kemudian diadopsi oleh Ahok. Bahwa biarkanlah aku di penjara karena aku di sini karena atas nama Kristus. Ada banyak orang di penjara, tapi tidak untuk Kristus. Di penjara karena untuk dirinya sendiri. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang tidak gereja, tidak bersekutu. Lalu dia berkata, ya malah siapa kau? Saya lebih baik. Karena saya tidak gereja, saya tidak bersekutu, tapi saya hidup lebih baik. Itu juga kesombongan iman. Dan dia berpikir bahwa kesalehan hidupnya akan membawa dia masuk surga. Tidak. Kalau kesalehan hidup bisa membawa seorang masuk ke surga, maka tidak perlu ada penebusan. Dan tidak perlu ada kehadiran Yesus Kristus. Menjadi teladan. Ini yang paling prinsip. Bagaimana mungkin kita membicarakan sesuatu kalau kita tidak hidup di dalam apa yang kita bicarakan itu? Bagaimana mungkin Paulus berkata bersukacitalah dan teruslah bersukacita, mengucap syukurlah senantiasa karena kamu memberitakan firman, kalau dia tidak hidup dalam ungkapan sukacita itu? Demikian juga kita dipanggil untuk menjadi teladan, teladan yang baik. Jangan teladan seperti dua orang tadi, yaitu Himeneus dan Alexander. Mereka kemudian sudah diserahkan kepada iblis. Apa yang disebut dengan diserahkan kepada iblis? Ya, memang duka, dibiarkan untuk terserah. Kalau sudah dikatakan ya terserah itu artinya kita sudah tidak dikunjungi lagi, sudah tidak didoakan lagi, sudah dikucilkan dari persekutuan, ya terserah. Kalau sudah itu berarti selesailah. Nah, di sisi yang lain, jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa ada juga orang yang merasa bahwa dia baik walaupun dia tidak kemudian menikmati persekutuan. Itu juga teladan yang buruk, contoh yang buruk. Contoh yang baik adalah sebagai orang berdosa, kita setia melakukan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani. Oh, tidak bisa lagi Pak Pendeta, apa lagi gunanya saya ke gereja? Saya sudah tuli, tidak dengar apa-apa. Benar, Anda tidak mendengar apa-apa lagi. Tapi tugas Anda menjadi contoh buat anak-anak Anda. Oh, petu Bapak tua saya lakomatena sampai mati Bapak tua ada di gereja. Walau dia sudah tuli, tidak dengar apa-apa lagi, tetapi dia mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Lalu apa pesannya? Ya, kalau Bapak tua saja yang tuli itu masih ada di gereja sampai mati, masa kita ini kan itu. Tapi kalau kita cambuk anak-anak kita untuk pergi gereja, tapi kita sendiri tidak, itu Anda menambah dosa Anda. Kalau kita malas, ya biarkan juga anak-anak kita malas, supaya kita melihat bahwa oh, inilah cermin saya. Toh? Inilah cermin saya. Ada banyak hal yang dilakukan orang, tetapi kemudian dia tidak menjadi pelakunya. Padahal bukan pengkhotbah yang di mimbar ini yang akan masuk surga. Oh, saya di mimbar. Bukan pengkhotbah ini yang akan masuk surga. Yang akan masuk surga itu adalah Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang turun dari mimbar kemudian melakukan kehendak Tuhan. Dia yang mungkin tidak pernah naik di mimbar, tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu nanti. Tapi yang selalu katakan, saya dari dulu sampai sekarang khotbah terus. Masa saya sekarang tidak masuk surga? Tuhan, Anda tidak akan masuk surga. Termasuk juga pendeta Pasma, tidak akan masuk surga. Kalau hanya berkhotbah saja, tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang disebut dengan teladan yang baik. Mari kita memeriksa kehidupan kita. Desiarkah aku malana contohi taulang kaleku? Adakah sesuatu hal yang dapat dicontohi orang dalam diri saya? Kemarin saya ada di pertemuan PAR, yang kemudian ada gerakan digital ramah anak, ada gerakan gereja ramah anak,
Ada begitu banyak gerakan-gerakan light iskit hidup. Ada 9 hak anak yang harus dilindungi. Dan kemudian ada begitu banyak hal yang didiskusikan di sana. Satu yang paling prinsip, muilamu patumba anakmu, biar kau apakan anakmu. Tapi kalau kau tidak di depannya, menuntunnya mengikut Tuhan, maka lah dia rokoboko murambah. Kalau kau hanya ada di belakang, ayo, tapi Anda tidak melakukannya, impossible, mustahil. Lah dia rakyat muka di tete anakta, lebak mak gereja, ipasa dia persembahannya dan lain sebagainya. Supaya dengan begitu kita menjadi contoh dan teladan. Kata-kata tidak merubah apa-apa, tapi contoh teladan dalam berbuatlah yang mengubah dunia. Selamat menjadi contoh yang baik. Tuhan memampukan kita. Berdoalah sehingga kelak kalau kita mati, orang akan menceritakan kita bukan seperti 2 orang tadi, Hymenaeus dan Alexander, tapi menceritakan kita seperti cerita Timotius. Mengurap Timotius, masih muda Timotius, dalam pelayanannya dia hebat, dia luar biasa. Dia kemudian menunjukkan kualitasnya sebagai orang muda yang melayani Tuhan. Kita mau seperti itu, tercatat secara baik sebagai teladan. Tuhan menguatkan kita untuk menjadi sosok panutan, teladan yang baik dalam perjalanan beriman. Amin.